Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Daud telah berdosa lewat penghitungan orang Israel. Sebagai akibatnya, sebuah tulah diturunkan ke atas seluruh Israel dan banyak orang mati. Apa yang Daud lakukan sesudahnya? Kemudian diketahui Daud bertobat di hadapan Tuhan dan mempersembahkan sebuah korban di atas mezbah. Apa yang Anda lihat dalam fakta bahwa wabah berhenti ketika korban dipersembahkan? Walaupun Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun sebuah rumah bagi dia, namun kerinduan Daud untuk melakukannya tidak pernah sirna. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari firman yang kudus bersama, firman Allah dalam Alkitab untuk direnungkan dan dipelajari dari mereka yang ada sebelum kita. Dalam studi kita tentang Perjanjian Lama, kita telah sampai di kitab 1 Tawarikh pasal 21 dan 22. Hari ini jika Allah berkehendak, kita akan membaca dari pasal 21 mulai dari ayat 14, lalu pasal 22 sampai ayat 9. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Dr. Medat Helmi, selamat datang. Terima kasih. Dr. Ezam Ezat, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Ezam, di episode sebelumnya kita telah belajar bahwa iblis membujuk Daud untuk menghitung rakyat. Daud telah melakukan dosa ini, dan ia harus dihukum. Karenanya ia harus memilih dari 3 pilihan hukuman. Dan ia memilih jatuh ke tangan Tuhan. Maukah Anda memberitahu kami tentang jenis hukuman ini? Dan bagaimanakah ini terjadi di tengah-tengah umat ini? Jenis hukuman ini disebut dalam hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan pasal 28. Misalnya jika orang atau raja berdosa, apa yang akan terjadi? Tuhan menyebut sejumlah hal yang mungkin menimpa umat ini. Ini adalah salah satunya. Sebuah hukuman surgawi untuk sebuah dosa besar di tengah-tengah umat itu. Dosa selalu harus ada konsekuensinya dan harus selalu dihukum. Dan karena dosa ini, dari raja, karena dosa ini ada pada sesuatu yang melibatkan kebebasan dari Allah. Kurangnya iman dan kesombongan, maka harus ada akibat seperti itu. Kita tahu bahwa ketika wabah itu dimulai 70.000 orang mati sekaligus. Ini sangat memilukan, 70.000 orang mati begitu wabah dimulai dan wabah itu akan berlangsung selama 3 hari. Itu sangat menyakitkan dan memiliki banyak indikasi. Pertama, ketika Daud menghitung orang Israel, mengapa awalnya ia melakukan itu? Untuk menyombongkan diri atas jumlah yang besar ini dan untuk mengandalkannya. Jumlahnya berkurang, yang artinya bahwa hasil yang ia ingin peroleh dari perhitungan orang Israel dibalik sebagai akibat dari hukumannya. Kedua, jumlah orang menurun dan 70.000 Orang Israel berkurang jumlahnya. orang, bukan 100 misalnya. Kita tidak dapat berkata tidak masalah jika umat itu berkurang jumlahnya. Namun 70.000 adalah jumlah yang sangat besar sekali. Hasilnya berlawanan dengan rencana dari Daud. Jadi ia seharusnya telah belajar dari pelajaran ini. Ini bukanlah yang saya andalkan. Ini akan mengingatkan dia bahwa ia sedang mengandalkan Tuhan, bukan sekedar mengandalkan jumlah rakyat. Ketiga ini menyingkapkan iblis dan kejahatannya di satu sisi. Dan di sisi lain ini menunjukkan
bahwa dari belakang kejahatan iblis, Allah menggenapi rencananya seperti yang akan kita lihat dalam korban persembahan. Iblis mendakwa, ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sama seperti ia membujuk Yudas Iskariot untuk mengkhianati Tuhan. Iblis melakukan itu. Namun itu sesuai dengan rencana Allah yang pasti. Dan di sini pun iblis mendakwa. Namun kita dapat melihat bahwa iblis hanyalah sebuah alat tangan Allah untuk menggenapi rencana ilahi. Yang kita akan bicarakan ketika kita mendiskusikan korban persembahan itu, tidak ada yang di luar wilayah otoritas Allah. Iblis Tidak ada yang di dimanfaatkan luar wilayah otoritas Allah. untuk menggenapi rencana-rencana Allah. Pada akhirnya, sebagai tambahan, insiden ini menunjukkan bahwa Daud buruk dalam beberapa hal, namun juga ada hal-hal yang hebat di dalam diri orang yang hebat ini yang memilih Allah dan berkata, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih-Nya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ada hal-hal yang tidak disebut di sini tentang insiden ini, tetapi disebut dalam 2 Samuel pasal 24. Seperti apa saja? Seperti pertama ketika ia berkata, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dalam 2 Samuel itu adalah biarlah kiranya kita, yang artinya ia mengikutsertakan orang Israel bersama dia. 2 Samuel bicara tentang kegagalan manusia, di sini itu bicara tentang kasih karunia yang bekerja di hati dan mengobati. Namun di sini dalam ayat 16 ia menyebut bahwa Daud dan para tua-tua sujud dengan berpakaian kabung. Ini tidak disebut dalam kitab Samuel. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kasih karunia bekerja dalam mengobati. Ada sesuatu yang lain dalam mengobati. Ada sesuatu yang lain dalam 2 Samuel 24 ayat 20. Ornan menjenguk dan melihat raja. Namun di sini ada sebuah makna kisah yang penting. Ada penghakiman dan itu akan menimpa semua. Arauna adalah orang bukan Yahudi, seorang ibus. Namun penghakiman ilahi akan menimpa semua. Alkitab berkata orang sedang mengirik gandum. Ketika ia mengalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Makna kiasannya di sini luar biasa jelas. Sebuah hukuman akan dilaksanakan dan harus ada sebuah solusi. Harus ada sebuah solusi bagi hukuman yang akan menimpa seluruh dunia karena dosa. Dr. Medet, apakah yang terjadi sesudah itu? Yang terjadi adalah Tuhan membuka mata Daud sehingga ia mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Reaksi Daud dalam situasi ini sungguh hebat. Kita dapat melihat betapa reaksi ini diapresiasi oleh Tuhan. Ketika manusia melihat pendisiplinan Tuhan atau hukumannya datang ke atasnya, reaksi yang menawan hati Tuhan dan membuatnya menjawab dengan luar biasa kepada orang percaya adalah ia merendahkan diri. Rasul Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ia menyadari kesalahannya dan merendahkan diri. Ia memahami kesalahannya, merendahkan dirinya, mengaku dosa dan mengenakan kain kabung dengan pertobatan sejati dan hati yang menyadari betapa salah posisinya di hadapan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan memberi dia solusi. Tuhan berkata, harus ada sebuah korban persembahan sehingga pengampunan bisa dianugerahkan. Ia memberitahunya tentang satu-satunya cara untuk menerima pengampunan Tuhan. Lalu kita melihat Daud memperoleh kembali posisinya yang sejati ketika orang percaya datang kembali kepada Tuhan dan memperoleh kembali hubungannya dengan Tuhan. Posisi sejatinya di hadapan Tuhan dipulihkan. Hasilnya adalah bahwa ia mulai berperilaku dengan sangat baik untuk menerapkan apa yang Tuhan katakan. Dan membangun mezbah serta mempersembahkan korban. Ia harus membeli ladang, Arauna, orang Yebus, lembu, dan lain-lain. Arauna dengan segenap kasih menawarkan agar Daud mengambilnya dengan cuma-cuma. Namun Daud menghargai pekerjaan Tuhan dan tidak pernah meremehkan korban persembahan atau milik kepunyaan orang-orang lain. Siapapun bisa berkata, sayangnya beberapa orang melakukan ini. Ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan baik, selama itu sebuah donasi. Mari kita ambil sebagian darinya. Atau mereka mungkin memanfaatkan orang lain dengan berkata bahwa ia melakukannya untuk Tuhan. Semoga Tuhan memberi dia upah. Namun Daud dengan tegas memutuskan dan bisa mengendalikan diri. Ia ingin mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi tidak dengan membebani orang-orang lain. Apakah Anda mengatakan bahwa agar dia mempersembahkan korban, ia seharusnya membayar suatu harga? Tepat sekali, Ia dan bayar ia sendiri. tidak memandang remeh perkara itu atau berusaha membiarkan orang lain yang menanggung biayanya. Apa yang akan Anda katakan kepada orang yang ingin menerima pengampunan dengan begitu saja? Orang mungkin berpikir bahwa Tuhan hanya mengampuni Ini dan itu sesuatu yang saja. tidak dapat secara logis atau secara moral diterima. Dan itu mustahil Tuhan terima jika saya membayangkan Allah mengampuni dengan cuma-cuma tanpa ada harga yang harus dibayar untuk dosa yang telah dilakukan. Maka Allah ini sembrono.
Sekali saya memberitahu dia, maaf, saya telah membuat kesalahan. Ia menjawab, iya, tidak apa-apa. Apakah harga yang bisa ditawarkan kepada Allah agar ia menganugerahi pengampunan? Siapa yang akan membayar harganya? Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya selalu memberitahu orang-orang, kamu bisa mati atau membayar harga atas dosa-dosamu selamanya di neraka. Atau Atau seseorang mencari mati sendiri bagimu. seseorang yang mau mati bagimu. Orang yang sudah mati masih ada di sana. Ia menawarkan darahnya untuk menggantikanmu. Ya, kamu perlu lakukan hanyalah mengulurkan tanganmu dengan iman dan menerima harga yang sudah dibayar. Baik, terima kasih. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya ingin tahu di mana persisnya tempat Daud membangun mezbah dan selanjutnya di mana lokasi bait suci. Di manakah lokasi tempat pengirikan Arauna orang Yebus, di mana mezbah yang nantinya dibangun bait suci? Di sini dalam ayat 26 kita membaca bahwa Daud mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan yang terletak di tempat pengirikan Orman. Dalam 2 Tawarikh 3 jelas dalam ayat 1 bahwa Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Gunung Moria disebut dalam Kejadian Gunung Moria 22. disebut dalam Kejadian 22, di mana Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Pertanyaannya, mengapa tempat ini yang dipilih secara khusus? Inilah tempat di mana 2 kalimat yang saya pegang erat dikatakan. Salah satunya disebutkan di sini, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Kalimat ini dikatakan kepada malaikat sewaktu ia sedang melaksanakan penghakiman atas Yerusalem. Kalimat kedua datang di Kejadian 22, jangan bunuh anak itu, inilah tempat dipersembahkannya korban yang dapat menebus orang-orang itu. Inilah salah satunya tempat di mana penyembuh bagi dosa ditemukan. Inilah salah satunya tempat di mana api turun dari langit sepanjang ada sebuah korban dan api dari langit. Maka ada pengampunan, tidak ada pengampunan yang dapat dianugerahkan. Sesuatu yang besar disebut dalam pasal ini setelah dipersembahkannya korban. Ayat 26, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan manggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Setelah persembahan korban, pedang dikembalikan ke sarungnya. Tuntutan keadilan Allah terbayarkan. Di sini kita melihat sebuah korban bakaran. Kita selalu berpikir bahwa selama ada sebuah dosa, harus ada sebuah korban penghapus dosa. Namun ketika ada sebuah korban seperti ini, misalnya korban yang ada dalam 1 Samuel 7, ketika orang merasa bahwa ada bahaya yang sedang datang pada mereka, di sini juga orang-orang itu berada di dalam bahaya. Dalam kasus ini sebuah korban tidak cukup, tapi Allah juga harus dipuaskan. Pengampunan artinya membangun kemuliaan Allah. Allah harus dipuaskan. Ini adalah bagian yang terpenting dalam karya Kristus. Bukan hanya dosa-dosa saya telah dibayar lunas dan ini adalah sebuah kebenaran. Tapi yang pertama dan terpenting adalah Allah telah disenangkan karena ia menemukan seseorang yang berdiri di posisi orang-orang berdosa untuk memuaskan hatinya, taat sampai mati dan begitu memuaskan hati Allah. Inilah perbedaan korban penghapus dosa dan korban bakaran. Yang pertama untuk kebutuhan manusia, dan korban bakaran adalah untuk kepuasan Allah, untuk membangun kemuliaan Allah. Tepat, namun saya mempunyai sebuah komentar singkat. Pada akhirnya, Alkitab berkata dalam ayat 29, kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Mengapa ia tidak bersama korbannya di sana? Tapi Daud tidak berani pergi ke sana untuk berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya. Sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Mengapa ia takut? Karena saat itu adalah zaman hukum Taurat. Ia yang menekas karunia yang ada dalam Allah tahu bahwa Taurat memperlihatkan pada manusia bahwa ia tidak mampu melakukan apapun. Jadi itu mustahil. Ia takut untuk pergi ke Gibeon karena itu adalah tempat kemah suci yang lama yang melambangkan zaman hukum Taurat. Ini menunjukkan pada kita bahwa Taurat tidak dapat menyembuhkan dosa. Penyembuhan dosa membutuhkan sebuah korban, pengakuan dosa dan sebuah pernyataan tentang ketidakberdayaan. Ini yang terjadi dengan Daud di sini. Dr. Medat, saya mempunyai sebuah pertanyaan tentang harga yang dibayar. Anda berkata bahwa Daud harus membayar harga tempat pengirikan itu, di mana ia akan mempersembahkan korban dan bahwa Allah tidak berkenan untuk mencuri dari orang lain dalam nama pelayanan atau dalam nama agama pada umumnya. Ayat 25 berbunyi, maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Inilah harganya.
Ketika kita membaca tentang insiden yang sama dalam 2 Samuel 24, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Pertanyaan saya, Dr. Medet, adalah tentang harga yang dibayar Daud. Di sini kita membaca dalam ayat 25 bahwa ia membeli tempat itu dan membayar kepada Ornan ataupun Arauna 600 shikal emas. Tetapi dalam 2 Samuel 24 ayat 24, harganya hanya 50 shikal perak. Saya ingin tahu berapakah sebenarnya yang ia bayar? Apakah 50 shikal perak ataukah 600 shikal? Pertanyaan Anda mengajar kita hal yang sangat penting. Pembacaan firman yang dangkal mungkin mengejutkan kita dengan hal-hal yang tampak bertentangan yang mungkin membingungkan. Jika kita dengan teliti membacanya, kita dapat menyadari bahwa mustahil menemukan pertentangan dalam firman Allah. Dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-24, 50 shikal adalah harga lembu dan peralatannya. Harga 600 shikal di sini adalah total harga untuk seluruh area, yaitu Gunung Moria. Konon bahwa area di bawah Gunung Moria adalah tempat pengirikan dalam Dome of the Rock yang ada di Yerusalem masa kini. Ini adalah pengirikan Ornan, orang Yebus. Dr. Esam, kita perlu menarik gagasan umum tentang pasal 22 dan ide-ide yang didiskusikan. Posisi pasal 22 benar-benar baik. Mengapa? Karena setelah korban dipersembahkan, setelah dinyatakannya kasih karunia dalam korban persembahan, hal pertama yang mengisi pikiran adalah rumah Allah. Jadi, seluruh pasal 22 adalah tentang persiapan-persiapan untuk rumah Allah yang Daud buat dan perintah pertamanya kepada Salomo untuk membangun rumah Allah. Di satu sisi, posisinya benar. Di sisi lainnya, rumah Allah sejak awal memenuhi hati dan pikiran Daud dalam satu cara yang indah. Topik ini paling banyak didiskusikan dalam pasal-pasal tentang bagian ini. Disinilah rumah Tuhan Allah kita. Lalu ia melakukan 3 hal. Pertama, ia menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Orang-orang yang akan bekerja dalam pembangunan, tukang-tukang untuk memahat batu-batu, tukang-tukang dan sejenisnya, orang-orang asing. Daud berkata, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah. Itu adalah sebuah perintah yang berharga untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel, yang beritahu dia bahwa Tuhan mengatakan demikian kepada Daud dengan alasan-alasan yang sudah kita diskusikan. Tuhanlah yang memerintahkan, seakan-akan ia ingin memberitahu dia, ini bukan perintahku saja, tapi ini adalah perintah dari Tuhan kepadamu. Tuhan berkata bahwa kamulah yang akan membangun rumah itu. Ini memberikan nilai yang besar atas perintah itu di mata Salomo. Lalu Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberikan bantuan kepada Salomo anaknya. Ini berarti bahwa ia telah mempersiapkan semua orang yang akan berpartisipasi dalam pembangunan rumah itu. Dan inilah ringkasan dari pasal yang ke-22. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk bertanya kepada Anda, Saudara Esam, tentang bagaimana Allah menghargai kerinduan Daud, walau faktanya bukan Daud yang akan membangun rumah itu. Bagaimana Allah memandang kerinduan-kerinduan dari Daud. Sampai jumpa setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang pasal 22 dari kitab 1 Tawarikh. Dr. Medet, saya tadi bertanya, apakah Allah menghargai kerinduan Daud saat ia sedang menyiapkan pembangunan rumah itu? Kita telah melihat Daud setelah ia kembali bersekutu dengan Tuhan dan posisi rohaninya kembali benar. Kerinduan-kerinduannya untuk menghormati dan memuliakan Allah mulai muncul dengan cara yang indah. Seperti saudara Esam beritahukan kepada kita, ia telah mulai membuat semua persiapan hebat untuk pembangunan rumah ini. Dan sungguh Tuhan menghargai perasaan-perasaannya. Meski pada faktanya, ia memberitahu Daud bahwa bukan dia yang akan membangunnya. Ini adalah kerinduan-kerinduan Daud sejak lama. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan, dan hal itu sangat dihargai oleh Tuhan. Ini disebabkan karena ia melakukannya dengan kasih dan ketepatan. Kita akan melihat persiapan-persiapan yang luar biasa. Baik mengenai peralatan atau bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh rumah itu.
atau orang-orang yang ia siapkan untuk membangunnya. Entah mengenai rincian yang akan kita pelajari nanti, atau bahkan orang-orang yang akan membangunnya. Sebelum pembangunan dimulai, ia telah menyediakan semua persiapan yang dibutuhkan dengan rinci. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memandang ke hati dan niat-niatnya. Ia melihat kerinduan-kerinduan manusia. Apa yang ada di tanganmu untuk dilakukan? Suatu waktu, seorang perempuan membawa minyak wangi dan mencurahkannya ke kaki sang tuan. Ia menyuruh mereka, biarkanlah dia. Ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Jika Anda melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kasih. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tuhan sangat menghargai ini. Ia memakai hal-hal kecil yang Anda dapat lakukan dan mengubahnya menjadi kebaikan besar dan kemuliaan besar bagi namanya dan bagi semua orang. Bahkan jika kemampuanku terbatas dan aku tidak dapat melakukan hal ini, namun aku punya kerinduan dan melakukan hal-hal yang sederhana dan Allah menghargai ini. Tepat. Ia melihat ke hati saya, ke niat-niat di balik perbuatan saya. Sekarang kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Pasal 22 ayat 8 berbunyi, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Pertanyaannya adalah, peperangan yang di dalamnya Daud terlibat, terpaksa dilakukannya. Jadi mengapa Allah menggambarkan dia sebagai manusia yang berlumur darah? Ya, kita benar-benar perlu menemukan jawaban ini. Sudah pasti Daud terlibat dalam peperangan. Mari kita lihat pengertian kiasannya karena ini sangat penting dalam kitab ini. Daud dalam kitab ini adalah prajurit yang meraih kemenangan-kemenangan, tetapi Salomo adalah raja damai. Jadi orang yang akan membangun rumah itu keduanya adalah simbol dari Kristus. Tidak seorang pun dapat menjadi simbol dari Kristus dalam dua aspek. Setiap orang itu hampir tidak dapat melambangkan Kristus. Walau hanya satu aspek, rumah itu akan dibangun setelah pertempuran, yaitu sudah pertempuran di kayu salib. Setelah peperangan dan setelah memusnahkan musuh-musuh, rumah akan dibangun. Rumah itu akan dibangun di atas kedamaian. Dalam pengertian kiasan, Kristus yang akan membangun rumah itu. Akan membangunnya setelah mencapai kedamaian bagi mereka yang merupakan rumah itu. Mereka yang mau menerima kedamaian ini akan menjadi bagian dari rumah ini. Inilah pengertian kiasannya. Pengertian harafiahnya adalah bahwa rumah Allah tidak dapat dibangun melalui kekuatan dan juga peperangan. Itu harus dibangun dengan damai dan kestabilan, dengan keinginan hati yang tunjukkan kepada Allah. Itu tidak akan pernah dibangun di atas peperangan. Jadi Daud tidak dapat membangunnya dalam pengertian harafiah. Ya, Dalam ayat 14 ada sebuah rujukan yang indah yang berbunyi, dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu. Ada kesusahan besar dalam persiapan-persiapannya dan duka cita dan penderitaan. Namun setelah rasa sakit itu, pembangunan pun dimulai. Itu dimulai setelah rasa sakit berlalu. Jadi, pembangunan dimulai dalam atmosfer damai. Rumah yang kita bicarakan dari pengertian kuasa adalah bait suci dalam pengertian harafiah. Dalam pengertian kiasan, Alkitab memberitahu kita adalah rumahnya, gereja adalah rumah Allah. Itu adalah pilar kebenaran dan pondasinya. Ketika kita berbicara dalam pengertian kiasan, kita berbicara tentang rumah ini yang adalah gereja Allah. saya ingin pemirsa memahami bahwa ketika kita berkata bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya dalam sebuah rumah, ini tidak berarti bahwa Allah terkungkung oleh rumah ini dalam perjanjian lama. Seperti halnya dewa-dewa. Benar, dan itu juga bukanlah pembangunannya, bahkan pembangunan sebuah gereja. Rumah tidak berarti batu-batu, melainkan mereka yang membentuk tubuh Kristus. Benar. Mari kita rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah belajar bahwa Daud bersikeras untuk membeli pengirikan Ornan orang Yebus untuk membangun mezbah di lokasi itu. Mohon beritahu, apa arti dari fakta bahwa ia telah bersikeras untuk membayar harganya? Ini memberitahu kita bahwa pengampunan ada harganya dan sangat mahal. Kita tahu bahwa hal ini dari kematian Kristus. Harganya adalah darah Kristus sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Pengampunan dosa diberikan cuma-cuma Tidak. tanpa pencurahan darah? Tidak ada diampuni. pengampunan dosa. Bagaimana Daud menunjukkan kerinduan-kerinduannya? Dan bagaimana ia mampu menyiapkan pembangunan rumah itu meskipun dia bukan orang yang akan membangunnya? Ia mengumpulkan semua pekerja asing. Ia tahu Salomo masih muda sehingga membuat banyak persiapan. Ia mempersiapkan bahan yang Salomo akan gunakan setelah itu saat membangun bait suci. Daudlah yang mempersiapkannya. Ia seorang yang memerintahkan tua-tua di Israel untuk membantu putranya. Semua perilakunya menunjukkan bahwa rumah Tuhan ada di hatinya dan mengisi pikirannya sekalipun ia tidak membangun. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Jika Allah berkenan. Pemirsa terkasih, tulah itu berhenti begitu korban dipersembahkan. Itu seakan-akan Allah berkata harus ada sebuah korban sehingga aliran kejahatan atas bumi berhenti dan murka Allah atas manusia berhenti.
Para pemirsa yang kami kasihi, korban ini adalah korban Kristus di kayu salib. Murka Allah harus dicurahkan ke seluruh bumi. Karena ketidaktaatan seluruh bumi, seluruh bangsa, dan kaum. Alkitab berkata bahwa semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik. Wabah adalah dosa yang mengalir dalam pembuluh darah semua manusia, namun Kristus adalah korban hebat yang dipersembahkan di atas kayu salib untuk menghentikan aliran kejahatan ini dan juga untuk mencegah pedang Allah agar tidak menimpa manusia. Pedang menimpa Kristus dan tidak menimpa saya dan Anda. Hukuman Allah dilaksanakan atas Kristus yang menggantikan Anda dan saya. Penggantian adalah sebuah konsep ilahi, sekaligus sebuah penebusan. Allah telah mempersiapkan sebuah tebusan, dan itu adalah Kristus yang mati di kayu salib. Maukah Anda menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Maukah Anda menerima karya Kristus yang mati bagimu untuk menghentikan pedang keadilan Allah sehingga tidak turun ke atasmu? Maukah Anda menerima karya Kristus di kayu salib? Kristus yang mati bagi Anda sehingga Anda memperoleh kehidupan. Atau Anda ingin tinggal di mana Anda berada sekarang jauh dari salib? Jauh dari karya Kristus? Dalam kasus ini Anda akan harus menghadapi murka Allah pada hari kemurkaan. Pemirsa terkasih, terimalah karya Kristus di kayu salib sebelum terlalu terlambat. Kiranya Tuhan menyertai Anda. Daud menyemangati Salomo dan memberi dia perintah-perintah sehingga kerajaan itu akan stabil di bawah pemerintahannya. Apa saja perintah-perintah yang membantu Salomo untuk melanjutkan pemerintahannya? Apakah ia memegang erat semua itu? Bagaimana hikmat Daud muncul dalam persiapan-persiapannya untuk membangun rumah Tuhan? Bagaimana dengan pengaturan penyembahan ketika rumah itu akan dibangun? Apa yang kita pelajari dari Daud dan dari cara penyembahan yang disusun serta penerapan-penerapannya dalam kaitan dengan penyembahan Kristen di zaman kita? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.